Kemarin kan saya yang ini belum kan, Bu? Hah? Iya, Bu, kemarin Ibu langsung suruh daftar, cuman yang Iya, ini kemarin terus? saya belum siap, Bu. Tapi baru siap Oh, sekarang. Ya, Bu. oh, terus kalau sekarang berarti suruh ngapain? Mungkin ada yang mau ditambahin atau gimana, Bu? Iya, Analisisnya. kalau analisis sih ya tinggal makanya perlu kenapa kalian perlu di panduan itu minimal 10 artikel yang bisa di ini kan itu Mhm. 10 artikel adalah 10 artikel yang terkait dengan topik penelitianmu gitu. Kecuali Anda Ya, Bu. kemarin nyarinya asal-asal sehingga kesulitan dalam menganalisis kan gitu. Makanya di Ya, situ Bu. tuh penting kalau memang Anda sudah yang 10 artikel yang disuruh nyari itu adalah udah sesuai, ya tinggal dikaitkan dengan 10 artikel tersebut. Udah Simpel. sesuai, Bu, 10-nya. Ya, iya, sudah. Terus saya Ya, tambah-tambahin lagi. Oh, udah ya, Bu, jadinya? ya udahlah, Mbak. Makanya saya bilang yang itu udah semester lalu saya lapor sama Pak Arief kan gitu. Ada Pak, Ya, Bu. nama Anda saya laporin yang Anda bilang katanya saya mendingan bayar SPP kan? Iya, Bu, kemarin Iya, karena belum iya. siap kan, Bu, Kan saya jadinya. saya bilang sama Pak Arief Ya, itu Bu. KPS Anda. Pak, ada yang udah saya Ya, Bu. ACC tapi sampai dengan hari ini anaknya nggak nginfo saya suruh ACC di learning gitu. Karena ya Mbak kalau udah ngolah data orang ini kan sebenarnya kan seharusnya sudah Anda udah nggak kesulitan lagi dalam menganalisis itu karena kan Anda udah digembleng waktu di kajian literatur. Jadi kajian literatur itu Mhm. makanya bikin kajian literatur itu sebaik mungkin supaya waktu Anda nggak kesulitan dan berulang-ulang lagi di bab 4 seperti ini. Ya, Bu. Itu tujuannya. Makanya Ya, saya Bu. saya heran kenapa belum ini. Udah dicek Ya, itunya, Bu. plagiarismenya. Belum, Bu, saya baru selesai yang ininya. Ya udah deh. Mbak, Berarti nanti kalau saya ngecek mandiri dulu ya, Bu? ya Cek iya. plagiarism. Ah, ah. Anda masih syaratnya yang cek plagiarism 30% kan? Iya, Bu. Ya iyalah Masih dicek. 30%. Ah, ah. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke. Iya, Novi ya. Ya, Bu. Itu Ya, Bu. tinggal ini. Terima kasih ya, Bu. Ya, Iya, Bu. Lanjut. minggu depan ya, minggu ini ya harusnya bisa lah. Ya, insya Allah minggu depan paling lama lah, Bu. Ya, Bu. Oke, nanti saya lapor sama Pak Arief kalau anaknya udah Ya. kembali gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, oke, next siapa lagi? Ditya. Saya ya. Oke. Ditya udah ngolah data berarti ya? Iya Bu, lagi ngolah data sekarang Bu. Oke. Ini sudah terlihat ya Bu, share screen saya Bu. Belum, masih loading. Oke, udah. Oke, sudah terlihat Bu. Udah. Baik Bu, untuk bimbingan saya yang terakhir ini membahas tentang pengolahan data saya Bu. Kemarin waktu itu saya mendapat rekomendasi atau saran dari Ibu tentang outlier Bu. Jadi pada mulanya kan Bu, saya menggunakan Ya, absolute absolut ya. standardized. Iya. Ya. Aku nggak pernah pakai Kemudian sih Mbak, jadi aku nggak ngerti yang absolut itu. Karena kalau yang saya tahu itu absolut itu memang menghabiskan data kita. Jadi saya ya nggak Bu, pakai. Jadi iya saya memang dan banyak menghabiskan. iya. Terus kamu pakai apa? Yang kemarin saya saranin itu. Iya Bu, untuk Terus yang jadinya batas dapat berapa? bawah, ini kan Bu kalau untuk mencari batas bawahnya dia rata-rata Rata dikurang dikurang 3 tiga kali kali dari standar ya. deviasi. Ah, Nah, ah, ah, ah. kalau batas atas ditambah ya Bu ya, Iya, rata-rata ditambah 3 kali standar iya, deviasi. iya. Nah, Range kan dia. iya Bu. Kemudian Nggak banyak. dilakukan treatment outlier, itu dia datanya cuman ini Bu, tinggal 700 berapa gitu Bu. Ya Sebentar coba di. masih agak mending kan kalau dibandingkan kemarin Iya, 50% kan kalau pakai absolut. iya. Kalau pakai absolut kemarin sampai 400, nah ini Iya kan iya kan? 766 Bu. Oh iya, iya. Ya nggak apa-apa lah, udahlah. Olah aja Jadi Mbak. nggak apa-apa ya Bu. Saya Mm-mm. pakai yang
cara Ibu yang pakai Iya, kalau tiga kali yang saya standar pakai itu, deviasi. kenapa saya nggak pakai, ya dulu dosen saya juga ngasih tahu gitu, nanti datamu habis gitu, kamu datanya nggak banyak, terus kamu ngumpulinnya capek-capek kan gitu. Iya, benar, Bu. Ngumpulnya capek-capek dan itu secara ilmiah kan diperbolehkan Mbak, bukan kita ini ya gitu. Dan Iya, ada ya itu maksudnya itu ada cara lain tapi itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, bukan kita ngotot ya ini ya gitu. Nggak ada iya, dasar betul. gitu. Ya absolute standardized itu juga boleh gitu, tapi ya tadi efeknya kan udah tahu kan. Iya, terlalu Tuh. banyak data yang dibuang ya, Bu. Nah, itu kan banyak pilihan maksudnya kan gitu kan. Ayam contohnya kan ada yang pilihannya yang mau yang digoreng pakai tepung, ada yang nggak pakai tepung kan judulnya tetap ayam kan. Iya, Bu. Mm-mm. Dan tapi secara kaidah penelitian itu diperbolehkan karena kita ada sumber referensinya. Hmm. Saya masih bingung, Bu, ini referensi yang menggunakan 3 kali standar deviasi ini pendapatnya dari siapa ya, Bu, supaya saya bisa mencari Ada coba literatur. baca artikel saya. Oh iya, baik, Bu. Ada di situ saya Kalau sebutkan. Ada yang 3, ada yang 4. Kalau nggak salah itu namanya Harrier atau siapa ya, saya lupa. dari pendapat orang luar ya, Bu, ya. Mm-mm. Tuh. Banyak kok kakak-kakak tingkatmu yang Nur Aini itu juga pakai itu. Terus siapa lagi? Banyak yang bimbingan saya ya. Yang bimbingan Iya, saya biasanya saya suruh pakai itu karena kalau datanya sekunder ya, kalau datanya primer iya, kan nggak bisa diapa-apain. iya, benar. Mm-mm. Yang datanya sekunder. Mm-mm. Kemudian, Oke, Bu, ada terus udah nyoba ngolah data. udah, Bu, udah nyoba olah data. Terus Lagi, udah saya ada hasilnya? Bu, udah ada hasilnya. Jadi saya waktu Dibuat itu rekap lah. ini Bu, saya kan udah baca buku statistik sesuai anjuran Ibu, buku Mm, statistik yang Ghazali, Bu. mm, Jadi waktu itu di buku Ghazali, ini saya masih ada juga bukunya saya pegang. Dia ada kasus di mana kalau data itu terjadi normal, tidak normal dan heteros, Bu. Punyamu Itu dua-duanya kena dia, itu ya? ya kebetulan di buku Ghazali itu ada juga, Bu, dia membahas tentang kalau seandainya data itu terjadi normalitas dan heteroskedastisitas itu bagaimana. Heeh, Nah, jadi Ghazali dia menyarankan ada 2 metode, Bu. Ada yang heeh. namanya semi-log sama double log. Nah, jadi saya Kalau sudah double lock kayaknya mencoba, aku pernah dengar itu double lock gitu. iya, Bu. Heeh, Jadi kalau semi-log ini sendiri, dia itu ada terbagi menjadi 2 lagi, Bu, dengan heeh, menggunakan logaritma natural hanya untuk variabel independennya saja, sementara variabel dependennya itu tetap, atau dengan menggunakan variabel dependen yang versi logaritma mm, natural, mm, sementara variabel independennya itu tetap. Kalau yang double log itu dia antara variabel dependen sama independen, dia di logaritma natural semua, Bu. Jadi mm. saya sudah Meskipun udah coba, Bu, rasio pun tetap harus di lock gitu ya? Bu, di logaritma natural, Bu, dia. Double lock ya namanya itu ya. Iya, Bu. Jadi kanan sama kiri itu persamaannya sama-sama di logaritma natural kan. Mm-mm. Atau gini aja Mbak, coba dalam keadaan itu treatmentnya untuk untuk normalitas. Terus kalau Iya, yang treatmentnya untuk hetero ya sama itu juga. sama, Bu. Oh sama, Sama, Bu. Dia berarti dia kasusnya itu, Bu. treatment satu jenis treatment itu untuk dua penyakit itu gitu ya? Iya, benar. Oh gitu. Oke, kamu udah nyoba yang belum di treatment dengan yang sudah di treatment? Sudah, Hasilnya Bu. udah ada Ini perbedaan? mau saya ada, Bu, setidaknya membaik walaupun heteroskedastisitas masih ditemukan secara signifikannya, Bu. Oh gitu. Iya, Bu. Jadi Heteros contohnya seperti itu, ini. coba Ini, Bu. Ini yang pertama kan, Bu. Awalnya saya coba untuk langsung aja variabel. hasilnya, langsung aja Oh ya, hasilnya. hasilnya. Iya, langsung aja. Lain kali dibikin summary aja, Mbak, di Excel. Jadi kamu gampang nengoknya. Oh iya, benar juga. Iya Baik, kan? akan saya buat ke depannya seperti itu, Iya, Bu. ini kan bisa di copy ke Excel. Kamu nggak tahu ya kalau ini nggak bisa di copy pakai Excel. Tahu, Bu. Iya, Mungkin di copy pakai Excel kamu gampang editnya nanti waktu ditaruh di skripsimu kan gampang.
Iya, Bu. Iya, iya. Kalau ini kan kamu harus buka SPSS terus kan. Kalau Excel kan nggak harus Ah, buka SPSS. Makanya tadi loadingnya iya, lama iya gara-gara itu kan. benar. Iya, Iya. SPSS-nya terlalu banyak di sini, Bu. Iya, di copy Jadi awal paste. seperti ini, Bu. Copy Ya, paste-nya kan datanya bisa terlalu. jadinya Excel. Iya, Bu. Baik, Bu. Terus kamu bisa bikin summary, Bu, ini yang ini gitu. Jadi waktu bimbingan itu efektif dan efisien dan kamu nanti waktu mindahinnya ke Ditya jadinya artikel ya. Artikel Iya, Bu. berarti jadinya artikel kan lebih gampang gitu. Karena tidak semua yang ada di SPSS ini kita sajikan, hanya yang perlu kita jelaskan aja. Iya, Bu, benar. Mana udah belum? Udah dibuat belum? Oh, Jadi ya iya. Iya, Bu. hasil Jadi yang pertama hasilnya ini, aja, hasilnya aja. ini Bu hasilnya, Bu. Heeh. Di SPSS Yang untuk yang ininya ya, normalitasnya, ya ini masih scattered belum, Bu. plotnya itu ya. Iya, Bu. Scatter plotnya masih menyimpang dari diagonalnya, Bu. Oke. Dan plotnya untuk scatter plot ini masih Masih numpuk di situ titik-titiknya. ya. Iya, Bu. Yang bagus kan yang hetero kan. Iya, dan Yang lagi Bu, menyebar. dia kalau dilakukan tes Kolmogorov Smirnov, hasilnya masih belum ini Bu, belum signifikan dia. Selain itu Kolmogorov-Smirnov itu apa lagi ya? Nggak ada Itu lagi ya? Setahu saya kalau Kolmogorov Smirnov itu yang biasa untuk normalitas Ibu. Nah, selain itu ada cara lagi nggak? Kayaknya aku pernah dengar siapa ya kemarin mahasiswa itu lupa. Ya, Bu, pakai metode Selain untuk ngecek normalitas, selain pakai angka, pakai yang Kolmogorov itu, ada apa ya lupa aku. Oke, terus hasil regresinya mana Mbak? untuk hasil akhirnya itu dia seperti Ini yang ini ya absolut 4 itu. iya Bu, ini Resisten kalau itu jadinya setelah di treatment ya. iya Bu setelah di treatment seperti Oke. itu. Tapi Berarti tapi nampak dia juga. masih ketemu heteros juga sih Bu. Heterosnya yang di variabel apa coba? Enggak semua variabel apa semua variabel? Enggak semuanya Bu. Coba Beberapa variabel apa? variabel yang Yang ini Bu. mana? Dia kalau saya baca di buku Ghazali saat dia signifikan secara statistik itu berarti variabel tersebut terdapat heteroskedastisitas. Jadi untuk variabel ln x2 itu dia mengalami heteroskedastisitas karena nilainya Mbak, yang kamu dari 0,05. sebentar, yang Anda tunjukkan ini bukannya variabel regresi untuk hipotesis ya? Ghazali juga pakai yang tabel koefisien ini Bu. Cuman dia keputusannya itu diambil karena dia menggunakan metode uji Gletser Bu. Jadi kalau uji Gletser ini variabel dependennya kalau uji Gletser, kalau uji Gletser ya, mana Bu? yang menunjukkan? Hasilnya tetap ini kayak dia, gini Bu. ya? Iya Bu, hasilnya tetap Bu. Cuman namanya variabel dependennya itu jadi resisten 4 itu ya? Iya Bu, dia mengeregres absolut residualnya Bu. Kalau yang apa namanya? Untuk heteroskedastisitas Bu. Oh gitu. Kalau di IFUS nggak kayak gitu. Jadi kalau di SPPS gitu ya. Jadinya kayak seolah-olah hasil hipotesisnya sama sama dengan padahal ini uji hetero kan? Iya, ini uji hetero Bu. Memang kelihatannya mirip Bu. Cuma Iya kan? sebenarnya Iya. untuk variabel dependennya bedanya di sini Bu. Dia menggunakan absolut residual 4 itu ya. Karena itu yang Iya, tadi Bu. double log itu kan jadinya residual Iya, 4 Bu. ya. Iya benar Bu. Itu berarti yang signifikan udah banyak yang signifikan. Iya Bu, dia beberapa variabel memang nggak Ln signifikan. X2 apa? Ln X2? Itu BOD size Bu. Oh, ya nggak apa-apa lah. Yang namanya itu kan berarti tergantung inilah. Nanti di adjustment aja, Mbak. Dijelasin. Yang namanya board of diversity, board of direksi kan, jumlah direksi ya? Iya benar. Ya, nanti di adjustment aja, di adjustment bahwa ya memang tidak bisa disamaratakan gitu. Pasti akan hetero karena yang kalau perusahaannya besar, ya nggak?
pasti akan Direksinya membutuhkan banyak iya. ya. Jadi dengan alasan begitu ya, karena ya ini kan by data kan, tapi kita kan juga bisa tidak semuanya data itu kita telan mentah-mentah, maksudnya gitu. Tapi kita juga bisa adjustment bahwa meskipun ini terlanggar untuk heteronya meskipun signifikan, namun kan gitu bahwa jumlah direksi gitu, kebutuhan jumlah direksi itu menyesuaikan dengan jumlah besar kecilnya suatu perusahaan, dilihat dari misalnya total aset, jumlah ininya kan gitu. Itu kalau LEN X2 ya. Terus apa lagi yang signifikan itu? Yang Z4 apa? Kalau Z4 itu dia ini Bu. Hah? Sebentar Bu. Yang punya data lah nggak hafal gimana? Banyak kali Bu variabelnya. Makanya lain kali nggak usah pakai XX itu, langsung aja BD ini gitu. Jadi kamu ingat. Iya. Kalau saya lebih suka yang pakai istilah sendiri lah. Kalau gitu lupa aku juga. Oh iya Bu. Akan saya perbaiki. Ya nanti tinggal dicaranya kayak gitu Mbak Ditya. Kalau yang tadi Ibu kan udah kasih tahu yang tadi yang board of size tadi kan, both diversity, BOD size tadi kan, berarti ya mau bagaimanapun nggak bisa mengheterokan kan RAM ya kan. Terus nanti juga kamu kaitkan dengan, nanti coba Anda kaitkan dengan data statistik deskriptifnya. Jadi rata-rata itu istilahnya itu perusahaannya itu ada yang kebanyakan di bawah. Aku rasa sih berarti perusahaanmu itu kebanyakan ada di atas rata-rata, sehingga board of size-nya itu banyak gitu loh dibandingkan yang itu kan. Itu berarti makanya perlunya statistik deskriptif itu. Jadi nanti kamu sambil nambahin data bahwa dari 800 sekian perusahaan yang posisinya di atas rata-rata kan gitu, yang kan gitu, bisa Anda kuatkan dengan itu kan. Tadi kan karena memang tadi kan Ibu jelasin dengan alasan secara science itu kan berarti kalau perusahaannya besar kan pasti butuh direksinya banyak kan gitu ya. Nah ini terus nanti Anda kaitkan dengan datamu, statistik deskriptifmu yang 800 perusahaan, kan tadi kan jadinya kan 800-an, 800 atau 700 perusahaan, jadinya bahwa dari 700 itu yang rata-ratanya di atas rata-rata itu sekian persen, sehingga maka itu akan selalu begitu gitu, karena rata-rata Kompas 100 kan, berarti kan itu pasti di atas itu kan. Itu. Perusahaan besar. Ya, jadi dikaitkan dengan data juga gitu, bahwa aku tidak hanya ngomong ini loh, tapi dataku sampelnya itu ya memang begini gitu loh. Caranya gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan yang variabelnya yang tadi heteronya terlanggar gitu. Jadi tidak apa-apa ya Bu jika heterosnya terlanggar, karena kita menyesuaikan dengan ukuran perusahaannya ya Bu. Iya kan memang ya mau diapain udah kamu treatment kan, tapi makanya tadi sebelum kamu analisis itu bahwa penulis sudah melakukan treatment ini dan hasilnya tetap begini kan gitu loh maksudnya. Itu yang paling penting. Jadi jangan cuma bilang do nothing ya. Kalau udah melakukan treatment dan treatmentnya ya memang data, ya memang penyakit data, ya memang gitu, mau diapain lagi kita. Ya udah kan nggak mungkin kamu nggak lulus gara-gara ini kan. Iya nggak? Udah iya. Ibu dulu ya kebetulan Ibu juga hetero kenanya juga. Data panel, data cross section itu kan biasanya penyakitnya hetero. Oh, Ibu dulu multicol ya yang itu. Multicol sama hetero itu penyakitnya kalau data panel, dan itu kita udah melakukan treatment dan dijelasin di artikelnya, kita jelasin bahwa kita udah melakukan treatment ini hasilnya begini ya udah kan, berarti kita baru lah yang terakhir adalah do nothing. Meskipun begini nanti makanya diperlu dikasih waktu kita menganalisis, diperlu namanya dikasih notice gitu, ini loh gitu. Nanti tinggal yang variabel yang lainnya kamu sesuaikan kan. Kayaknya sih yang agak ini kan kalau 0,4 itu masih boleh lah, masih anggap berarti cuma yang LEN Z4 sama X2 kan ya. Iya, yang lainnya itu masih boleh lah secara statistik ya. Iya, ternyata yang Z4 itu ROE. ROE berarti return of equity, ya berarti nyambung lah.
Iya, dengan yang tadi kan yang dijelasin dengan pakai data yang tadi birth of size tadi kan, birth of gitu. Nah, udah itu Mbak kayaknya udahlah kayaknya. Baik, Bu. Saya udah mulai khawatir kenapa data saya Iya, iya kan nggak hilang gitu. makanya ibunya juga bilang nggak mungkin kamu nggak lulus sampai nunggu itu kan. Tapi yang jelas kan udah dilakukan treatment, intinya itu aja. Iya benar. Oke, terus berarti berarti pertemuan berikutnya coba kamu bikin summary datanya ya. Datanya, terus nanti yang statistik deskriptifnya tetap kamu bilang yang bahwa kamu datanya 800 sekian, ternyata ada layarnya sekian, sudah kamu treatment jadinya sekian gitu. Itu dijelasin. Kamu jelasin, dan yang disajikan adalah setelah outlier-nya dibuang. Untuk keperluan bahasanya adalah untuk keperluan statistik bahwa yang nanti kan berarti tetap kamu menjelaskan misalnya 840 gitu. Data saya adalah yang terkumpul yang memenuhi ini adalah 400, misalnya 840. Namun setelah dilakukan cek data outlier, yang nanti yang akan diolah kan gitu, atau yang akan dilakukan regresi adalah misalnya 800 gitu. Untuk keperluan statistik. Nah, itu hal-hal yang kayak gini tuh harus dijelaskan. Jangan cuma kenapa jadi 800 jadi cuma 440 jadi 800 kan gitu. Saya pakai data yang treatment outlier, Bu. Jadi datanya ya tetap seperti itu. Dikurangnya palingnya nggak sesuai dengan mesin samplingnya aja. Nah ya makanya di awal kalau waktu menjelasin deskripsi sampel kan berarti kamu tetap dengan data 800. Iya, tetap dengan 800 dan sebagainya itu loh maksudnya. Oke? Sudah ya, Diti ya? Tinggal ini dirapikan besok datanya, diiniin biar waktu bimbingan biar ketahuan hipotesisnya yang signifikan mana, yang enggak mana kan gitu. Udah bisa sambil nyicil nih di apa? Di artikel. Format artikelnya ngikutin yang mana? Format artikelnya ngikutin yang di panduan atau mau ikutin yang langsung diarahkan sama dosen pembimbingnya, misalnya ikut seminar ini atau ikut jurnal ini gitu. Coba dikonfirm dulu ke dosen koordinatornya ya. Maksudnya ibu itu gini, maksudnya ibu itu misalnya di TIA ini saya arahkan misalnya conference internasional yang ini, jadi langsung ngadop di conference itu gitu maksudnya, jadi tidak berkali-kali atau harus ikutin format yang ada di panduan riset itu gitu maksudku tuh ibu gitu, ngerti nggak maksudnya? Iya paham, beda format ya Bu. Iya, jadi nggak ulang-ulang kan, memang output dari skripsi Anda ini kan yang angkatannya di TIA itu kan memang artikel disubmit di conference atau disubmit di jurnal kan? Iya, kalau di jurnal kan berarti nanti tinggal saya carikan ini di TIA jurnal yang nanti kita tuju ini ya. Jadi kamu langsung pakai format itu maksud ibu tuh gitu. Terus hasilnya kalau conference ya conference yang ini ya gitu. Jadi boleh nggak kayak gitu? Coba ditanya sama Pak Dedinya ya. Soalnya kan setiap conference atau setiap artikel jurnal itu punya template-nya masing-masing gitu. Oke, udah ya, Diti ya. Oke, sip, semangat ya. Tinggal dikit lagi nih. Udah. Oke, next siapa lagi? Iya. Tinggal dikit lagi, Diti ya, semangat. Baik, Bu. Ayo siapa? Dian ya? Iya, Bu. Dian. Tadi aku baru baca laporan magangmu, Dian, tapi belum aku email. Ya, Bu. Baru sempat baca tadi, tapi udah selesai aku baca. Nanti tunggu replaynya ya. Ya. Ayo Dian, bimbingan apa? Saya baru selesai sampai metode
penelitian sih, Bu. Ini proposal ya? Iya. Oke. Judulnya apa? Ibu lupa kalau nggak dikasih tahu ya. Waduh. Analisis strategi pemasaran dan diferensiasi produk melalui Instagram dalam menciptakan loyalitas konsumen di masa pandemi. Waktu itu udah sempat di bab saya di latar belakang sih, Bu. Oh, sudah sampai di latar belakang. Oke. Terus Ya. artikel utamanya udah ketemu? Udah. Udah. Artikel utamanya siapa? Uh, Kalau kelamaan gini ya Nanda. jadi ngulang-ngulang ya. Makanya jangan lama-lama kalau pembimbingan. Iya, Bu. Udah masalah di sayanya sih. Jadi kan ngulang lagi, Ibu lupa. Tentang apa yang Ananda? Maaf? Artikel utamanya tentang apa? Saya ini sih, Bu, apa replika. Replika yang punyanya Nanda. Iya. Oke, Nanda ini artikelnya internasional, berbahasa internasional maksudnya. Ah ya. Udah? Iya. Oke, berarti udah aman ya. Oke, terus bedanya, tinggal 10 menit lagi nih. Oh. Oke, nggak apa-apa, nanti join lagi. Oke, berarti Iya. Bedanya penelitianmu Nanda sama punyamu apa? Mungkin di objeknya. Nggak usah pakai mungkin, kalau mungkin berarti kamu ragu itu Mbak. Nggak boleh nanti waktu sidang kayak gitu. Harus yakin Anda ya. Di objek penelitiannya kan beda, Bu, sama informan subjeknya kan informannya beda, lokasinya berbeda. Ya, adalah itu kalau lokasi sama ini. Selain itu itu sih, Bu. Variabel sama semua? Iya. Oke. Nanda neliti di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Anda kuesionernya dapat? Saya wawancara, saya observasi dan wawancara. Nanda juga menggunakan itu, observasi dan wawancara. Iya, ambil wawancara, iya. Pastiin dulu Mbak. Biasanya kalau datanya wawancara berarti ada daftar pertanyaannya kan? Iya, ada daftar pertanyaannya. Terus daftar pertanyaannya Anda dapat nggak dari si Nanda? Ada, Bu. Ada. Ada. Terus daftar pertanyaan nanti yang ditanyain siapa? Saya ambil konsumen dan ownernya. Berapa banyak? Ya, konsumennya mungkin sekitar 5-10 orang dan owner pekerjanya 4-5 orang. Oke. Coba lihat judulnya. Analis strategi pemasaran dan diferensiasi. Ini berarti kamu ngambil marketing ya? Iya, Bu. Oke. Dapat ya di AM dapat mata kuliah marketing ya? Soalnya ini kayaknya rasa untuk mahasiswa ABT loh, Mbak. Sorry ya. Saya pernah nguji dan bimbing di prodi administrasi bisnis. Tapi saya lihat di ada tuh, Bu, yang ambil loyalitas konsumen juga. Kepuasan pelanggan. Di anak AM juga. Oh, gitu ya, udahlah. Anak pagi sih kayaknya. Saran Ibu sih jangan hanya wawancara dan itu sih gitu. Itu agak susah untuk dipertanggungjawabkan secara ini. Kalau beneran, kecuali Anda pakai ini ya, namanya Bu Hani itu dulu apa ya namanya? Direkam, berarti Anda ngejelasin rekaman sekian detik pada menit kesekian, detik sekian kan gitu. Itu kalau kualitatif itu. Kalau kalau saran saya ya tidak hanya wawancara dan observasi, tapi dilengkapi dengan kuesioner. Oh, dilengkapi dengan kuesioner ya, Bu. Coba kamu udah nyari 10 artikel yang berkaitan dengan ini? Ada, Bu. Udah. 10 artikel itu ada nggak yang pakai kuesioner? Yang kamu baca? Wawancara sih.
yang kamu Ada pakai itu. beberapa yang memang kuesioner. Coba kamu nanti cek ya, cek lagi ya. Iya. Cek lagi yang terkait dengan itu. Ini udah bimbingan keberapa sih Mbak Dian? Berapa ya Bu? Keempat ya mungkin. Saya jarang ikut bimbingan sih. Keempat kok kayaknya masih kayak serasa pertama ya. Karena Oh mungkin iya. kamu. Iya, makanya saya ngulang lagi. Jadi jangan lama-lama kalau nggak bimbingan ya. Iya. Dosennya lupa, jadi gali lagi. Jadi kayak mulai dari awal kayak gini. Ini serasa awal jadinya saya. Jadi saya lupa juga. Supaya kamunya juga nggak berulang-ulang. Tadi coba cari tidak hanya berarti nanti kan berarti bedanya penelitianmu kalau memang dapat dari 10 artikel yang berkaitan dengan ini yang menggunakan kuesioner. Jadi bedanya kamu selain tadi adalah dari penelitiannya Sinanda, kamu dengan menambahkan instrumen penelitian yaitu berupa kuesioner. Oh iya Bu. Iya. Tuh, jadi ada lebihnya bukan hanya objek aja, Mbak, gitu. Jadi jadi ada lebihnya. Terus dari 10 artikel yang tadi Anda baca, tadi cari yang ada kuesionernya dan kamu adopsi di situ. Berarti kamu menggabungkan tidak hanya penelitian Anda tapi juga mengadopsi penelitiannya misalnya si X kan gitu. Ya? Iya Bu. Oke. Oke, terus coba lihat rumusan penelitiannya. Rumusan masalahnya. Kafenya ini kafe apa spesifik ya berarti? Di batasan masalahnya ada nggak? Kafenya maksudnya kafe Ya coffee kafe shop. kan. Nah itu makanya di batasan masalahmu ada nggak coba? Ya. Oh berarti ini satu objek ya Mbak ya? Iya. Satu objek Bu. Emang boleh kalau cuma satu objek ya? Setahu saya kalau satu objek itu D3 ya? Oh. Iya Mbak. Oh jadi harus ada beberapa objek gitu ya Bu? Iya. Jadi saya tambahin beberapa objek lagi ya mungkin. Iya Gitu. terserah kamu ngambil misalnya area Batam Center kan gitu. Atau luar garis itu Batam Center kan ya? Batam Center Tiban juga ada ya? Dia di Batam Center ada, di Tiban ada di. Nah, itu berarti kamu sampelnya batasan masalahmu kamu ngambil wilayah, ngambil daerah atau apa gitu. Tuh. Kalau cuma satu objek ini nanti kamu kena suruh ngulang lagi nanti. Ini untuk D3 jadinya biasanya. Kalau D3 boleh, Mbak. Nggak perlu pakai kuesioner pun juga boleh kalau D3. Kalau D4 itu kan harus lebih dari 2 sampel tuh. Maksudnya objek maksudnya kalau untuk skripsi ya. Iya. Ya kamu ambillah beberapa itu. Banyak kan 10 atau berapa gitu kan. Berarti kan nanti kan bervariasi tuh. Ya. Emang yang Nanda cuma satu juga? Satu aja dia. Ya, berarti kan nanti kamu bedanya dari penelitianmu kan dari kamu menambahkan beberapa objek kan gitu. Ya. Oke, terus grand teorinya. Grand teorinya, emang ada grand teori keputusan pembelian ya? Kok aku baru dengar ya? Saya ada baca beberapa di jurnal ada. Jadi saya coba pastiin dulu ya Mbak, pastiin dulu grand teorimu. Setahu saya itu ya harusnya pemasaran. Iya, strategi pemasaran ya. Iya, harusnya pemasaran gitu. Teori pemasaran saya juga ada masukin. Itu bukan teori pemasaran, tapi pemasaran itu banyak Mbak. Jadi yang kamu terkait dengan loyalitas sama itu grand teorinya apa, bukan teori pemasarannya. Ini grand teori ya Mbak, grand teori itu induknya. Bukan teori pemasaran itu kan 4P atau 5P itu bukan itu. Tapi grand teorinya kan kamu membahas terkait dengan grand teorinya.
Tuh, ya. Ya. Ya kalau mau nambahin terkait dengan marketing mix dan sebagainya itu nggak apa-apa, tapi grand teorinya dari marketing mix itu apa sih? Kan biasanya behavior, biasa macam-macam itu kan. Itu namanya grand theory. Tuh. Oke, terus next. Tuh. Grand teori itu biasanya bukan 2020, biasanya lama tuh, Mbak. Anda belum lahir. Tuh. Oke, kayaknya ini coba kamu cek lagi ya grand teorinya ya. Ya. Oke, terus next. Grand teorinya nanti diperbaikin, kamu cari grand teorinya yang benar ya. Terus next. Kajian literatur aja Mbak.